يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Untuk membaca doa, Bapak ingin salah satu dari teman kalian maju ke depan untuk memimpin. Zidan, silahkan maju ke depan sini, nak. Siap? Ya. Zidan, silahkan dimulai. Tepuk jari satu, tutut, tepuk jari dua, wawa, tepuk jari tiga, kakak, tepuk jari empat, kakak, tepuk jari lima, paman, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Zidan. Dengan dibacakannya doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan berbentuk video yang mana di dalamnya adalah mengajarkan kita tentang bagaimana sih menjadi anak soleh itu. Mudah-mudahan dengan video yang Bapak tampilkan, kalian dapat terinspirasi dan termotivasi. Silahkan simak dengan baik, dengarkan dengan baik tayangan video berikut ini. Anak-anak, di hadapan kalian Bapak tampilkan sebuah gambar atau ilustrasi. Gambar apakah itu? Siapa yang tahu? Ya, Jidan. Gambar apa itu? Gambar orang, gambar seorang anak Yang menemukan uang itu, menemukan uang di jalan. Kira-kira kalau kita dalam keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan. Betul. Kalau kita dalam keadaan seperti gambar di depan, kita ambil uang tersebut, kita laporkan kepada guru, guru yang mengumumkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
Berdasarkan gambar atau ilustrasi yang di hadapan kalian, ini berhubungan dengan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Adalah tentang ya, jujur disayang Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga, Aku Anak Soleh, dengan materi jujur disayang Allah. Baik, dari kalian semua siapa yang tahu apa pengertian dari sikap jujur? Ya, Genji, silakan. Apa pengertian jujur? Dalam bahasa Arab, jujur disebut as-siddiq atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah al-kadzibu, yang berarti dusta. Bagus. Yang dijelaskan oleh Genji betul. Jujur itu diambil dari kata bahasa Arab yang disebut sebagai as-sidqu. Kayak gini tulisannya. As-sidqu. Ya. Atau disebut juga dengan sidik, artinya benar, nyata, atau berkata benar. Lawan daripada kata sidik adalah dus. Macam-macam jujur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jujur dalam niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Di hati. Jujur dalam niat kepada Allah. Yang kedua, macam jujur itu adalah jujur di dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur di dalam perbuatan. Sekarang silakan kalian buka halaman 23. Bapak akan bercerita dengan judul Anak Gadis yang Jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah yang kedua umat Islam ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat bagaimana kehidupan rakyatnya. Sampailah si Umar ini di pinggiran kota Mekah. Ia pun tertarik melihat sebuah gubuk kecil, reot, dan beliau mendengar sebuah percakapan di dalamnya. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok. Keluh-keluh kesah dari seorang wanita bersama dengan anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya pun menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Ini adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir pelanggan nanti tidak mau membeli susu kita lagi. Bagaimana kalau susu kita campur dengan air, biar susu kita itu terlihat begitu banyak? Apa sikap dari anaknya? Iya, jangan Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu kita hari ini sedikit. Mereka pasti akan memakluminya. Kalau ketahuan kita tidak berbuat jujur, kita nanti akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Percayalah Ibu, kejujuran, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati kita.
Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, nak? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini Khalifah Umar itu sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan, kesakitan seperti kita. Gadis remaja itu pun tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak terlihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai atau dibenci oleh Allah." Dan dari luar gubuk, Khalifah Umar bin Khattab ini kan mendengar cerita anak dan si ibu. Umar pun terkagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Umar bin Khattab bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur, si pemerah susu tadi. Alhamdulillah, berkat dengan kejujurannya Allah balas dengan kebaikan yang Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dari kelompoknya Zidan dan kawan-kawan. Kelompok 2, kelompok Akmal beserta teman-temannya. Kelompok 3, kelompoknya Ica. Dan kelompok 4, kelompoknya Yumna. Kelompok 5, kelompoknya Mirza. Tugasnya adalah, yang pertama, apa makna perilaku jujur? Tugas yang kedua, sebutkan beberapa contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kalian telah selesai mengerjakan tugas kelompok ini, Bapak ingin kalian nanti presentasi, kemukakan, sampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Silakan kerjakan dari sekarang. Apakah sudah selesai tugasnya? Ya. Sekarang Bapak ingin setiap kelompok dari kalian itu presentasi, menguraikan, mengemukakan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri di tempat duduknya. Apa makna perilaku jujur? Berkata jujur. Sebutkan beberapa contoh perilaku jujur. Tidak berbohong kepada orang lain. Terus? Tidak menyontek saat ulangan agama. Tidak berbohong dalam perbuatan. Kalau menemukan uang di jalan, melapor ke guru. Tidak berbohong kepada orang tua. Bagus. Di antara jawaban kelompok 1, contoh perilaku jujur, tidak berbohong, berkata-kata kepada orang tua, mengembalikan uang yang jatuh di tanah kepada pemiliknya, kemudian tidak menyontek ketika ulangan agama. Betul ya jawabannya ya? Beri tepuk tangan. Sekarang silakan dari kelompok 2 berdiri di tempat duduknya. Bacakan dengan suara yang lantang agar kawan-kawan yang lain bisa mendengar.
Apa makna perilaku jujur? Jujur dalam bahasa Arab sidqu atau siddiq yang berarti perilaku benar, nyata dan perkataan benar. Bagus. Sebutkan beberapa contoh perilaku jujur. Tidak berbuat curang, mengembalikan uang yang jatuh di jalan kepada pemiliknya, mengakui kesalahan dan tidak berbohong. Benar. Tidak berbuat curang, mengakui kesalahan jika memang kita bersalah, itu adalah beberapa contoh perilaku jujur. Jawaban kelompok 2 benar. Beri tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok 3 berdiri di tempatnya, bacakan dengan suara yang lantang agar kawan-kawan yang lain bisa mendengar. Ya, betul juga yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 4. Silakan baca dengan suara yang keras. Apa makna perilaku jujur? Silakan. Ya, jawabannya masih agak mirip-mirip, tapi Bapak bisa membetulkan. Jawaban kelompok 4 benar. Ya. Kelompok terakhir, silakan kelompok 5. Terus, sebutkan beberapa contoh perilaku jujur. Benar. Jawaban kelompok 5 komplit, keterangannya mantap. Bapak paling suka jawaban kelompok 5. Beri tepuk tangan. Setelah kita belajar tentang jujur disayang Allah atau makna perilaku jujur, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini? Akmal bisa, Akmal? Mirza? Zidan? Ya, silakan Zidan. Sikap jujur adalah perilaku terpuji. Benar. Kita harus berbuat jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Kita harus bersikap jujur kepada Allah, orang tua, guru, kawan-kawan, dan yang lainnya. Ya. Sikap jujur adalah perilaku terpuji. Jujur itu bisa kita lakukan di dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Kita menunjukkan perilaku jujur itu kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah belajar kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, untuk pembelajaran minggu depan, Bapak ingin di antara kalian semua menuliskan beberapa contoh hikmah atau yang disebut juga sebagai keuntungan atau kelebihan atau manfaat apabila kita bersikap jujur. Tuliskan dalam jumlah sekitar 4 sampai 5. Makin banyak hikmah yang kalian tuliskan, makin bagus. Semakin bagus tugas yang sudah kalian kerjakan, akan semakin tinggi pula nilai yang akan Bapak berikan. Dan sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kerjakan PR dan tugasnya kemudian untuk dikumpulkan kemudian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.